Halo cuy, what's up yo? Kali ini gue bakal bahas tentang katanya orang-orang yang menyimpulkan bahwa jadi sales itu nggak enak. Apa iya? Lalu gimana cara ngatasinnya? Oke, nggak usah banyak cincong. Sikat! Sebelum ke topik inti, gue mau bahas betapa enaknya jadi sales. Oke, yang pertama, memperluas relasi. Sebagai seorang sales, lo akan punya kesempatan bertemu dengan banyak pelaku bisnis. Seorang sales yang kompeten pasti paham kalau bertemu dengan klien gak sebatas menjual produk, tapi juga menjalin hubungan yang baik. Hal ini akan menguntungkan buat lo di sepanjang perjalanan karir. Lanjut yang kedua, lapangan kerja yang luas. Setiap perusahaan pasti membutuhkan divisi sales. Kerjaan ini juga nggak terlalu mementingkan latar belakang pendidikan yang spesifik. Justru, apapun background pendidikan lo, itu akan jadi sebuah kelebihan. Misalnya lo melamar sebagai salesman di perusahaan otomotif. Kalau lo lulusan teknik mesin, tentu akan lebih menarik bagi perusahaan. Yang ketiga, kompensasi sesuai dengan hasil kerja. Jadi gini cuy, semakin baik kinerja dan performa lo dalam mencapai target, maka akan semakin banyak bonus yang lo dapetin dari perusahaan. Enak banget kan ya cuy? Hehe. Lanjut keempat, melatih kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri. Untuk bisa sukses berkarir di bidang sales, lo harus memikat siapapun untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang lo tawarin cuy. Perusahaan tentu akan ngasih lo bekal dengan teknik persuasif yang mumpuni. Selain itu, kepribadian dan kemampuan memahami klien juga akan mendukung kesuksesan lo sebagai seorang sales. Terakhir, atau yang kelima, prospek kerja yang sangat-sangat menjanjikan. Nah, kalau lo memutuskan untuk serius di bidang ini, lo bisa menargetkan posisi yang lebih tinggi lagi cuy, yaitu sebagai sales manager, sales SPV, kepala Japang, bahkan seorang bisnis sekalipun. Pengalaman kerja yang lo bangun di sektor ini, itu akan berguna dan relevan di berbagai industri. Oke, itulah 5 hal terenak yang pasti lo dapetin saat memutuskan untuk jadi seorang sales. Jadi gimana? Lo tertarik? Tapi tunggu dulu cuy. Kali ini gue juga mau bahas sisi kelam yang mengancam. Widih, ngeri juga ya bahasanya. Oke lah, siap-siap yes. Tarik nafas dalam-dalam, seruput kopi kalau lo lagi ngopi. Haha. Jadi, sebenarnya ada banyak hal-hal yang gak enak saat lo jadi sales. Cuman di video ini gue bahas garis besarnya aja ya cuy. 2 hal yang gak enak banget saat lo jadi sales. Hal pertama, yaitu target yang besar. Hal inilah yang cukup menakutkan. Dampak dari hal ini ialah serangan mental, di mana kepala lo akan sedikit pusing ketika target yang diberikan gak sesuai dengan ekspektasi lo. Lalu, lo akan ngalamin yang namanya salah perhitungan saat lo dapat target omset yang besar cuy. Waduh, makin pusing aja ya. Lanjut, lo akan korbanin uang pribadi buat nutup target yang salah perhitungan tadi. Gak enak banget kan ya cuy. Terakhir, lo akan kena serangan mental next level, di mana saat lo udah korbanin uang pribadi, tapi pas saat closingan akhir bulan, ternyata target lo masih kurang banyak cuy. Nangis darah deh pastinya lo cuy. Oke lanjut. Hal yang kedua, suatu hal yang juga sangat-sangat tidak mengenakan saat lo jadi sales, yakni ketemu pelanggan RWT alias ruwet. Alias gak bisa kooperatif gitu cuy. Nah, dampak dari hal ini yaitu serangan mental. Jelas, lo akan ngerasain luka dalam tanpa darah cuy. Alias sakit hati tingkat tinggi.
pas ngadepin orang yang suka ngeles kalau ditagih pembayaran jatuh tempo kredit barang dari orderan yang udah dikirim sebelumnya. Aduh, nyesek gitu ya cuy. Lalu, lo pasti akan korbanin uang pribadi lo buat nutupin tagihan yang udah overdue atau kelewat jatuh tempo cuy. Ya tujuannya biar lo nggak kena SP dari kantor ya cuy. Dan pastinya lo juga akan merasakan serangan mental next level tingkat tinggi cuy. Ya, di mana lo akan dibikin makin greget sama pelanggan yang doyan order pembayaran kredit tapi susah bayar tagihannya. Kagak enak banget ya cuy. Oke, itulah sekilas tentang hal yang gak enak, yang menakutkan dari kerjaan seorang sales. Serem juga kan ya? Tapi lo gak usah panik gitu cuy. Gue ada sedikit solusi yang mungkin bisa lo pakai. Berikut tips menghadapi ketakutan dari sisi lain seorang sales. Tips pertama dari gue yaitu positive vibes. Yes, kalau lo mau urusan lo aman-aman aja, lo harus bisa ciptain suasana yang positif pada diri lo sendiri. Anggap semua mudah dan pasti bisa lo laluin dengan perfect. Tapi lo juga harus ingat, jangan pernah sekalipun meremehkan. Ingat, jangan. Oh iya, gue juga ada sedikit rumus nih buat ngadepin target sales yang besar. Ini adalah rumus dari seorang guru besar yang pernah gue temuin. Simple tapi efektif. Lo tinggal ulangin aja rumusnya. Pertama, lo tentuin goals atau tujuan lo cuy. Tulis aja berapa besar target yang lo punya. Kedua, bikin perencanaan. Temukan hal-hal yang bisa lo lakukan. Suatu hal yang memiliki kemungkinan untuk bisa capai goals atau target besar yang lo miliki. Ketiga, bikin list eksekusinya. Bikin sedetail mungkin seperti hal apa yang harus dilakukan dan kapan waktunya. Keempat, lakukan review. Koreksi kembali apa yang udah lo lakuin, sampai mana dan bagaimana progresnya. Terus, ulangi lagi rumus perputaran ini. Jika perlu ada yang diubah, ubah aja. Otak-atik dan lakukan berurutan. Goals, plan atau perencanaan, execution, dan terakhir review. Terus ulangi seperti itu cuy, hingga lo bisa capai target. Oke, ini tips yang pertama dalam menghadapi kengerian saat lo jadi sales. Lanjut tips yang kedua, perfect grooming. Ini juga penting banget buat semua sales yang hendak ketemu dengan calon pelanggan. Lo harus tampil secantik atau seganteng mungkin untuk memikat si calon pelanggan. Ya, kalaupun lo nggak cantik atau ganteng-ganteng amat, minimal lo rapi lah dan enak dilihat serta wangi cuy. Oke, kalau lo udah punya cover yang menarik dan enak dilihat, siapapun pasti respect ke lo. Dan jangan lupa, sisipkan hal terpentingnya, yaitu senyum terindah. Minimal lebar bibir 2 cm ke kanan dan ke kiri. So, gimana kalau lo udah terlanjur punya pelanggan yang bikin nyesek? Saran dari gue, tinggalin aja lah cuy. Lebih baik lo fokus cari yang baru, yang lebih gede prospeknya. Minimal bisa ngeganti pelanggan yang lo tinggalin tersebut. Jadi pada intinya, kesimpulan dari apa yang gue sampaikan di video ini adalah, jadilah sesuatu yang baik, maka hal baik pasti mendekat dengan sendirinya. Cie, sok bijak aja gue nih. Oke lah, sekian job-job dari gue. Silakan lo kritik aja video ini jika lo nggak nemuin apa yang lo cari. Kritik lo adalah bentuk cinta yang indah buat gue. Cie. Gue Steve Genius. Thank you very much and good luck.